Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Awaliyah dari kelas PTIK 1B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau pengaturan dasar dalam LMS menggunakan WordPress. Nah, pertama-tama kita login dulu. Nah, dengan mengetikkan username dan password tentunya. Nah, kalau sudah, jadi saya sudah ya, tinggal masuk. Nah, setelah masuk, tampilan awalnya akan seperti ini ya pada dashboard pertama. Nah, untuk membahas ke pengaturan dasar dalam LMS ini, yang pertama kita klik ke pengaturan. Nah, di sini ada pengaturan umum, menulis, membaca, diskusi, media, link, privasi. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu pengaturan umum. Nah, sudah ada. Nah, pengaturan umum ini yang pertama di sini ada judul situs. Judul situs itu tampilan awal yang saat kita membuka LMS ya. Judulnya dikasih nama apa? Kalau saya di sini LMS Fitri Awaliyah. Bisa diganti juga, misalnya LMS nama sekolah atau apapun. Nah, slogan ini berupa kata-kata apa sih isi dari LMS ini. Nah, di sini saya berisikan tentang materi-materi dari lingkup pendidikan, teknologi, informasi dan komunikasi. Nah, terus di sini ada alamat WordPress ya, nih yang pertama kita buat localhost-nya. Kemudian ke bawah ada alamat email, terus ada keanggotaan. Nah, ini orang-orang yang bisa masuk ke ini. Terus kita memanggilnya sebagai apa di saat ada orang-orang yang mendaftar, apakah ingin jadi instruktur, pelanggan, kontributor, penulis, editor atau administrator. Saya sebut di sini pelanggan saja ya. Kemudian ada bahasa. Di sini teman-teman bisa rubah bahasanya ke Indonesia yang disatukan, dan di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ada zona waktu, saya default aja. Di sini ada format tanggal, saya pilih ini, ubah ke yang awal. Format waktu juga sesuaikan saja. Kemudian ada minggu, dimulai pada hari Senin. Nah, ini dari pengaturan umum. Jadi teman-teman bisa ikuti atau teman-teman bisa rubah gimana senangnya teman-teman. Kemudian setelah itu simpan perubahan. Nah, setelah disimpan nih pengaturan sudah akan seperti ini. Kita lihat ya di localhost. Salah, maaf. Localhost nama itu ya, saya dikasih nama Fitri dan enter. Nah, tampilannya akan seperti ini karena tadi saya menuliskan judul judul LMS-nya itu tuh LMS Fitri Awaliyah. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sini saya setelah mengupload beberapa artikel ya. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, kembali. Kemudian yang kedua ada pengaturan menulis. Nah, kita klik pengaturan menulis. Nah, apa saja? Nah, di pengaturan penulis ini ada kategori post standar. Jadi apabila kita mengupload tulisan itu, kalau misalnya tidak dikategorikan, di sini pasti akan tidak kategori. Terus format postnya saya bawaan standar. Terus ada server mail. Server mail itu bawaan dari sana. Saya tidak rubah lagi di sini karena saya tidak terlalu butuh gitu ya. Jadi saya tidak rubah. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke pengaturan membaca. Nah, di sini pengaturan membaca itu pas di tampilan beranda yang tadi ini, yang ini kan ada pos-pos itu ya, artikel, pos-posan artikel. Nah, di sini
kita pilih pos yang tadi itu pos-pos terbaru Anda atau laman statis itu bisa dipilih. Misalnya saya ingin memilih yang ini saja yang timbul di laman depannya, atau yang ini saja bisa. Terus saya memilih yang terbaru, berarti ini tuh yang terakhir kita buat. Jadi pasti yang terakhir kita buat atau yang terbaru tuh akan muncul di laman depan ini. Nah, kemudian ada halaman blog, menampilkan paling banyak. Nah, tadi misalnya di sini saya atur 10 blog paling banyak, bisa teman-teman atur atau lebih, bahkan kurang dari 10 juga. Terus di sini ada penampilan terbaru, sama kayak yang tadi penampilannya, misalnya udah buat banyak artikel-artikel ini, nanti bisa diatur yang muncul di depannya berapa banyak artikel yang akan muncul. Nah, terus untuk setiap post dalam video sertakan tadi ada di sini ada teks menu dan kutipan. Jadi teman-teman bisa memilih mau full teks yang teman-teman buat atau hanya sedikit hanya kutipan saja. Nah, sudah di sini saya tidak akan rubah lagi. Kemudian ada pengaturan diskusi ya. Nah, pengaturan diskusi ini ada pengaturan artikel dasar, pengaturan komentar. Nanti teman-teman bisa menyetingnya sesuai yang teman-teman inginkan. Terus ada kiriman email pada saya setiap kali. Nah, ini saya tidak rubah karena tidak terlalu penting menurut saya. Jadi saya default saja. Kemudian ada pengaturan media. Nah, di sini ada pengaturan media itu pengaturan ukuran gambar. Jadi ukuran yang tertera di laman awal ini kalian bisa ubah ukurannya, lebarnya misalnya tadinya segini jadi berapa, teman-teman bisa rubah ukurannya, atau ukuran miniatur, sedang, besar, tuh bebas terserah. Nah, apabila misalnya teman-teman sudah berubah, tinggal klik setiap perubahan itu dengan simpan perubahan. Saya tidak sih, karena saya ikut bawaan saja. Kemudian ada pengaturan permaling. Nah, pengaturan permaling ini seperti ini tampilannya. Jadi teman-teman juga bisa merubah apa ini, nama tulisan host, oh iya, nama tanggal, nama gitu. Nah, di sini oke, sudah, saya tidak ada yang dirubah, jadi tidak ada simpan perubahan. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau dirubah apa saja setelah mengedit, jangan lupa klik simpan perubahan ya. Kemudian yang terakhir ada privasi di sini ya. Nah, privasi itu seperti ini. Nah, seperti itu. Ini tampilan awal LMS saya. Nah, kemudian bisa juga kita ke dashboard lagi kembali. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan lagi bagaimana cara membuat halaman dan menu ya. Nah, yang pertama itu apabila kita ingin membuat halaman dan menu seperti di website lain yang ada nama home, kontak, profil di depan itu, saya yang pertama yaitu pergi ke laman. Nah, sini nanti teman-teman bisa buat laman, kan di sini ada about, profil gitu. Nanti teman-teman bisa buat misalnya laman baru. Saya buat contoh kontak ya. Klik tambah baru. Nah, di sini saya akan beri nama, judulnya kontak. Jadi nanti orang-orang yang mengakses objek kita itu akan tahu kontak, profil pemilik LMS ini siapa gitu. Kontak saya akan misalnya contoh saja ya. Teman-teman nanti bisa rubah sesuai keinginan teman. Misalnya kontak saya nomor telepon ya. Nomor telepon.
Contohnya saya masukkan nomor telepon. Nah, seperti ini saja contohnya ya. Nanti teman-teman tinggal klik terbitkan. Nah, langsung saja klik lagi terbitkan. Oke, di sini setelah tadi teman-teman membuat halaman, kontak, profil, tadi membuat kontak ya. Kemudian teman-teman nanti pergi ke tampilan, klik menu ya. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Kemudian teman-teman bisa pilih nama menunya mau apa. Misal saya mau menu utama. Kemudian nanti teman-teman bisa pilih, di sini sudah ada ya kontak. Nanti kalau misalnya di sini masih kosong, teman-teman klik di sini terus kemudian tambahkan ke menu. Karena di sini saya sudah ya, saya akan menghapus beberapa yang tidak penting. Misalnya yang ini juga deh. Kemudian klik hapus. Nah, kemudian di sini saya akan membuat menu home seperti yang ada pada website umumnya. Sini namanya menu home. Nah, untuk nanti apabila kita mengklik menu home, itu akan kembali ke halaman utama. Jadi kita harus kembali ke localhost Fitri. Contohnya localhost. Nah, karena nanti apabila kita mengklik menu home itu akan ingin kembali ke tampilan awal, jadi kita copy linknya, kemudian kita pastikan di sini. Nah, setelah itu kita klik tambahkan ke menu. Nah, nanti otomatis akan ke menu kita rubah karena ini ingin tampilan lebih awal, jadi kita rubah ke atas kan. Nah, setelah itu kita pilih semua nih. Nah, setelah kita pilih semua, klik buat menu. Nih, buat menu kita tunggu. Nah, kalau sudah, kita langsung kelola dengan pelat tinjau langsung. Nah, ini dia. Ini adalah menu-menu yang telah kita buat tadi. Bila kita mengetik home, kita akan kembali ke laman ini tentunya, karena tadi kita memasukkan link yang menuju laman ini. Kemudian about tadi saya telah menuliskan sedikit isi mengenai apa sih yang dibuat dari LMS yang dibuat ini. Nah, kemudian kembali ke kontak. Nah, kontak itu merupakan nomor yang bisa dihubungi dari LMS ini yang tadi saya buat. Kemudian profil sedikit dari pembuat LMS ini. Nah, ini saya. Nah, mungkin cukup mudah ya. Nanti teman-teman bisa rubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Bahkan barangkali ingin lebih bagus gitu, teman-teman bisa mengedit-editnya lagi. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.